Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Roma 1 ayat 1-7. Adapun tema yang akan kita renungkan adalah dipanggil untuk Injil. Sebetulnya judul asli daripada tema ini adalah dipanggil untuk memberitakan Injil. Namun, sebagaimana ditunjukkan oleh Alkitab, pengikut-pengikut Tuhan Yesus bukan hanya dipanggil untuk memberitakan Injil. Lebih dari itu, pengikut-pengikut Tuhan Yesus dipanggil untuk menghidupi Injil dari detik ke detik di dalam kehidupan mereka yang secara tersirat disampaikan oleh firman Tuhan. Ayat emas untuk renungan kali ini adalah dari Roma 1 ayat 5. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Ayat ini adalah dari Alkitab Bahasa Indonesia versi terjemahan baru. Sebagian besar dari ayat-ayat yang kita bicarakan di dalam renungan ini adalah dari versi terjemahan baru. Untuk mengerti ayat ini dengan lebih jelas lagi, saya akan mengacu ke versi bahasa Inggris, yaitu dari versi Easy English. It is because of Jesus Christ that God so kindly chose me to be a special worker on His behalf. God sent me so that people from all countries would believe and obey Christ. And I do this work to show how great Christ is. Dari ayat emas ini secara tersurat dan tersirat di dalam konteks surat Roma dan di dalam konteks seluruh Alkitab, kita mengetahui bahwa tujuan utama dari nas kita ini, yang artinya adalah tujuan utama dari surat Roma ini, yang artinya adalah tujuan utama dari Alkitab, yang artinya adalah tujuan utama dari hidup seluruh pengikut-pengikut Tuhan Yesus adalah untuk memuliakan Tuhan. Melalui ayat emas ini, Tuhan menyampaikan melalui Rasul Paulus akan tujuan Tuhan untuk memuliakan dirinya. Versi bahasa Inggrisnya lebih mudah untuk dimengerti. And I do this work to show how great Christ is. Salah satu penafsiran dari kalimat ini adalah Rasul Paulus dipanggil untuk memuliakan Tuhan di dalam dia menghidupi pekerjaan-pekerjaan yang dipanggilkan Tuhan untuk dilakukan oleh Rasul Paulus. Selanjutnya mari kita renungkan bagaimana Tuhan membuat Rasul Paulus, membuat hamba-hambanya, membuat pengikut-pengikutnya memuliakan Tuhan. Roma 1 ayat 1 secara tersurat dan tersirat menunjukkan akan hal ini. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Di ayat ini kita mendapati bahwa Rasul Paulus dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan dengan cara Tuhan membuat Rasul Paulus memberitakan Injil Allah, Injil Kristus. Dari konteks Alkitab secara keseluruhan, kita mengetahui bahwa Tuhan hanya dapat dimuliakan melalui Yesus Kristus, sebagaimana disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri di Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui
aku. Salah satu penafsirannya adalah tidak seorang pun yang dapat memuliakan Bapa kalau tidak melalui aku, melalui Yesus. Melalui Yesus di dalam konteks renungan kita ini adalah melalui Injil. Surat Roma ini secara keseluruhan salah satu tema utamanya adalah Injil. Adalah segala sesuatunya mengenai Injil. Roma pasal 1 sampai pasal 4 adalah mengenai keselamatan hanyalah karena iman kepada Tuhan Yesus. Bagaimana orang percaya oleh karena Injil Kristus telah ditransformasi dari yang tadinya berada di bawah kutuk menjadi dibenarkan oleh Tuhan di dalam Kristus. Roma pasal 5 sampai pasal 8 adalah mengenai hidup baru kita di dalam Kristus. Hidup baru orang-orang percaya di dalam Kristus. Bagaimana orang percaya oleh karena Injil telah disatukan oleh Tuhan dengan Kristus dan hidup dalam Roh Kudus Tuhan. Roma pasal 9 sampai pasal 11 adalah mengenai kesetiaan Tuhan dan rancangan Tuhan dalam rencana keselamatan dari Tuhan melalui Injil bagi orang bukan Yahudi maupun orang Yahudi. Roma pasal 12 sampai pasal 15 adalah mengenai visi Alkitabiah yang praktis untuk menghidupi kehidupan Kristen bagi pengikut-pengikut Tuhan Yesus sebagaimana disampaikan oleh Injil. Adapun mengenai Injil itu sendiri disampaikan dengan jelas di nas yang sedang kita renungkan ini. Mari kita lihat lebih dalam lagi. Berdasarkan ayat-ayat yang sedang kita renungkan di nas kita kali ini, kita mendapati bahwa Injil adalah kabar baik dari Tuhan yang dijanjikan oleh Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama yang berpusat pada Yesus Kristus yang dirancang oleh Tuhan untuk menuntun semua umat manusia agar mereka taat beriman kepada Yesus Kristus yang mentransformasi setiap orang yang percaya kepada Injil Tuhan Yesus Kristus ini. Mari kita renungkan Injil ini lebih dalam lagi. Dari ayat 1, dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah secara tersurat dan tersirat, kita mendapati bahwa firman Tuhan yang disampaikan melalui Rasul Paulus atas kerja Roh Kudus Tuhan menyatakan dengan jelas bahwa kabar baik, bahwa Injil itu dari Tuhan, datangnya dari Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, bukan dari manusia, bukan oleh manusia. Dari ayat 2, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Secara tersurat dan tersirat kita mengetahui bahwa Injil dijanjikan dalam kitab Perjanjian Lama. Injil menggenapi kitab Perjanjian Lama, menggenapi nubuat-nubuat yang disampaikan oleh nabi-nabi Tuhan di masa Perjanjian Lama. Dari ayat 3 dan 4 tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Ini secara tersurat dan tersirat menunjukkan bahwa Injil adalah Kristus, adalah mengenai Kristus. Pusatnya adalah Kristus.
yang adalah anak Allah, yang adalah Tuhan. Dari ayat 5, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Secara tersurat dan tersirat kita mengetahui bahwa Injil menuntun manusia untuk percaya pada Tuhan. Melalui konteks seluruh Alkitab, kita mengetahui bahwa hanya melalui Injil Kristus manusia dapat percaya pada Tuhan. Artinya, satu-satunya penuntun yang dapat membawa manusia ke percaya kepada Tuhan adalah Injil Kristus. Dari ayat 7, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kami dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Secara tersurat dan tersirat kita mengetahui bahwa Injil dipakai oleh Tuhan untuk mentransformasi setiap orang yang percaya, sehingga orang-orang yang tadinya adalah milik dunia melalui Injil ditransformasi oleh Tuhan menjadi orang-orang kudus yang adalah milik Tuhan. Yang tadinya orang-orang ini menghidupi kehidupan duniawi yang jauh dari Tuhan, dengan Injil ditransformasi oleh Tuhan menjadi orang-orang yang menghidupi kasih karunia yang datangnya dari Tuhan, damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Yang dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa orang-orang yang sudah ditransformasi oleh Tuhan ini, yang sungguh-sungguh menghidupi kehidupannya sebagai pengikut-pengikut Yesus dengan setia dan patuh, juga menghidupi buah-buah Roh Kudus yang lain, termasuk keselamatan itu sendiri, pengkudusan, iman, penguasaan diri, dan masih banyak lagi buah-buah Roh Kudus yang adalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikianlah renungan kita kali ini, yaitu mengenai bagaimana Tuhan menghendaki dirinya dimuliakan oleh pengikut-pengikutnya, oleh umatnya, yaitu melalui Tuhan membuat umatnya ini menghidupi Injil. Yang dari konteks Alkitab secara tersurat dan tersirat kita mengetahui menghidupi Injil ini adalah dari saat ke saat, artinya setiap saat di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan pengikut Tuhan Yesus, yaitu sebagai anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru. Saya akan menutup renungan kita kali ini dengan beberapa poin berikut. Poin pertama adalah dari 1 Korintus 11 ayat 1. Ikutlah teladan saya, seperti saya pun mengikuti teladan Kristus. Sebagaimana yang disampaikan oleh Alkitab versi bahasa Indonesia, versi bahasa Indonesia sehari-hari. Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, menghendaki kita, pengikut-pengikutnya, untuk meneladani Dia. Semua pengikut Kristus dipanggil untuk meneladani Kristus. Tuhan membuat Rasul Paulus mengikuti teladan Kristus, sehingga kita
kita semua pengikut-pengikut Yesus dapat meneladani Kristus melalui meneladani Rasul Paulus. Apakah yang diteladani ini untuk konteks nas kita sebagaimana disampaikan di ayat 1? Yang diteladani ini adalah Rasul Paulus memberitakan Injil Allah, Injil Kristus, sebagaimana Tuhan Yesus sendiri memberitakan Injil Tuhan, yang dari konteks seluruh Alkitab kita mengetahui bukan hanya Tuhan Yesus memberitakan Injil Tuhan, Tuhan Yesus menghidupi Injil Tuhan ini dari saat ke saat di dalam kehidupannya sebagaimana dikehendaki oleh Bapanya di surga. Dan inilah yang dikehendaki oleh Tuhan kita untuk dihidupi oleh kita semua pengikut-pengikutnya. Setiap orang percaya memberitakan Injil Kristus. Setiap orang percaya menghidupi Injil Kristus. Mengetahui bahwa manusia hanya dapat memuliakan Tuhan melalui Yesus Kristus sebagaimana disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri di Yohanes 14 ayat 6 tadi. Maka penerapan pertama adalah berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon bimbingan dari Roh Kudus agar Roh Kudus membuat Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat Anda. Ini bagi Anda yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi kita yang sudah memiliki Roh Kudus Tuhan Yesus di dalam diri kita, berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon jamahan dari Roh Kudus Tuhan agar Roh Kudus selalu mengkuduskan kita sehingga Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam kita itu terus berkarya dan menghasilkan buah-buah demi kemuliaan Tuhan. Perwujudan dari penerapan pertama ini termasuk pengikut Yesus, yaitu kita semua berdoa setiap hari untuk diri kita sendiri, untuk sesama pengikut-pengikut Yesus, dan untuk mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus, termasuk mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus, dilawat oleh Roh Kudus sehingga mereka berserah diri kepada Roh Kudus untuk diselamatkan oleh Tuhan. Termasuk pengikut-pengikut Yesus dilawat oleh Roh Kudus Tuhan untuk mereka dikuduskan oleh Tuhan dari dosa-dosa mereka setiap hari, yang dibuktikan dengan anak-anak Tuhan yang dikuduskan ini menghidupi firman Tuhan dengan taat setiap hari. Poin selanjutnya adalah dalam memberitakan Injil Kristus sebagaimana disampaikan di ayat 3 dan 4 di firman Tuhan yang sedang kita renungkan ini. Tuhan kita menghendaki kita semua untuk menyampaikan kepada siapapun yang kita berinteraksi dengan bahwa Kristus adalah anak Allah, bahwa Kristus adalah Tuhan, bahwa Kristus adalah keturunan Daud. Kristus itu 100% Tuhan dan Kristus itu 100% manusia, bahwa Kristus mati di kayu salib, bahwa Kristus bangkit dari antara orang mati. Poin selanjutnya lagi adalah Tuhan kita melalui Roh Kudusnya yang ada di dalam kita memampukan kita untuk menuntun semua orang dengan kekuatan Injil Kristus untuk
semua orang itu percaya dan taat kepada Kristus. Termasuk di dalam poin ini, Tuhan kita memampukan kita untuk membaca, mengerti, dan melakukan Injil. Memampukan kita menjadi saksi-saksi hidup bagi Kristus, bagi Injil. Melalui kita dengan kekuatan Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam kita, melakukan firman Tuhan setiap hari secara konsisten di dalam kehidupan kita. Mari kita sekarang mengakhiri renungan kita ini dengan beberapa penerapan. Penerapan selanjutnya adalah mengetahui bahwa Tuhan menghendaki pengikut-pengikutnya untuk menghidupi Injil, untuk menghidupi firman Tuhan. Maka berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon bimbingan dari Roh Kudus Tuhan, agar Roh Kudus membuat kita membaca, mengerti, dan melakukan Injil Kristus. Membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan, termasuk dalam hal kita semua memberitakan Injil Kristus di dalam kehidupan kita. Perwujudan dari penerapan ini termasuk pengikut-pengikut Tuhan Yesus berdoa setiap hari dengan khusyuk, memohon bimbingan dari Roh Kudus untuk dimampukan oleh Roh Kudus untuk menghidupi Injil, menghidupi firman Tuhan. Termasuk pengikut-pengikut Tuhan Yesus dengan kekuatan Roh Kudus berserah diri kepada Roh Kudus Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan untuk menghidupi Injil, untuk menghidupi firman Tuhan dari hari lepas hari. Salah satu dari firman Tuhan itu yang adalah bagian dari Injil itu sendiri adalah amanat agung Tuhan Yesus, sebagaimana disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yang salah satu penafsirannya adalah Tuhan kita menghendaki kita semua pengikut-pengikutnya untuk menjangkau, untuk menginjili, untuk mengajar, untuk memberikan, untuk melayani di dalam kita menghidupi Injil, menghidupi firman Tuhan. Mengetahui akan hal ini, yaitu Tuhan menghendaki kita semua untuk selalu setia menghidupi amanat agung Tuhan Yesus yang adalah firman Tuhan itu, yang adalah bagian dari penerapan Injil itu. Maka penerapan terakhir kita di dalam renungan kita kali ini untuk kita hidupi setiap hari adalah berdoalah setiap hari dengan khusyuk, memohon bimbingan dari Roh Kudus Tuhan agar Roh Kudus membuat kita, memampukan kita menghidupi amanat agung Tuhan Yesus, termasuk menghidupi penjangkauan, menghidupi penginjilan, menghidupi pengajaran, menghidupi pemuritan, dan menghidupi pelayanan, termasuk menghidupi, memberitakan Injil di dalam kehidupan kita sehari-hari. Perwujudan dari penerapan terakhir ini adalah pengikut-pengikut Tuhan Yesus berdoa setiap hari secara konsisten, memohon urapan dari Roh Kudus agar Roh Kudus memampukan kita, membuat kita menghidupi amanat agung Tuhan Yesus, termasuk pengikut-pengikut Tuhan Yesus berserah diri kepada Roh Kudus Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan untuk menghidupi penjangkauan, penginjilan, pengajaran, pemuritan, pelayanan, termasuk untuk dipakai oleh Tuhan
untuk mengabarkan Injil. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua pengikut-pengikut Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan, menghidupi firman Tuhan yang baru saja kita renungkan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Alkitab secara tersurat dan tersirat menunjukkan anak-anak Tuhan, kita semua yang dipakai oleh Tuhan untuk Tuhan memuliakan dirinya, semakin diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa pula. Amin.